Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jo. Kali ini kita mau kemana sih? Mau aja kemana-mana. hatiku senang. Aja. Kemana-mana hatiku senang. Ini kita mau refresh lah ya. Kita kemarin banyak buat di base camp. Kali ini kita refresh keluar sama kru pastinya. Nih ada biasa. Nah. Hutan. Nah, kali ini Sobat Jo, ini kita ke arah mana nih? Rumpin ya? Ke arah Rumpin Sobat Jo. Kita yang nggak tahu akan kemana, nanti saksikan terus di lokasi pastinya. Sobat Jo, akhirnya kita sampai di tempat tujuan ya. Entah ini tujuan pertama, entah kedua, nggak tahu. Bukan kedua sih, maksudnya ada tujuan lain kan dari sini, nanti kita nggak tahu. Pokoknya kita sudah sampai di tempat lokasi Gunung Nyuncung. Nah, ini dia Gunung Nyuncung ya. Ketahuan ya, baru pengen ngingetin gitu ke Sobat Jo semua ya kan. Ini tempat pastinya Sobat Jo yang selalu mengikuti konten-konten kita udah tahu tempat ini. Ini pemirsa yang suka dibilangin ini Mas Dono, ini maksudnya begini. Ini sering di konten-konten ini Gunung Nyuncung. Nah, Gunung Nyuncung ini viral dengan ular besar. itu dia. Ular yang melipat di Gunung ini nih. di badan gunung. Badannya itu melingkar di badan gunung. Iya kan? Lalu kepalanya di sana nyebrang jalan tadi. Waduh. Ada di sawah lagi minum katanya begitu. Wah, Ya, di Itu sana. di mana Ini berarti viralnya. Ini gunung itu viralnya itu. Ya. Sobat Jo. Jadi viralnya tentang ular besar, ular raksasa itu. Wallahu alam bisawab. Ini hanya cerita. Dan katanya konon masyarakat itu banyak cerita seperti itu. Menurut cerita penduduk setempat seperti itu ya. Jadi ini yang sering diviralkan gunung ini. Nah, Gunung Sobat Jo. Nyuncung pemirsa. Nah, Gunung Nyuncung ini kebetulan Mas Dono, Iya, Bi. penjaga makom, ada makom pemirsa, Ada makom makomnya, keramat di sana, benar. di atas itu Sobat Jo. makom keramat itu yang salah seorang yang ngurus ini Pak Ukar Bukan, juru kuncinya yang dia. pernah kita itu ya liputan Iya. dengan beliau. Tapi kami lihat di konten-konten yang meliput itu semua viral ular itu Ular, tadi ya. benar. Jadi ularnya besar, ya kan, badannya melilit ini. Wallahu alam, tapi semuanya pun juga tergantung Tergantung. kita bagaimana menyikapi. Cuman yang Benar, jadi Bi. masalah sekarang, kami sekarang meliput satu keindahannya aja ya, Iya. tentang alam, keindahan Tentang alam. pastinya. Bi. Itu tentang budaya, sejarah atau apapun kami tidak ke sana. Cuman ini yang sering diviralkan ya pemirsa ya. Nanti Mas Dono akan Siap, menjelaskan Bi. semuanya. Benar. Ini sedikit kita mau Kita, hiburan juga meliput satu keindahan alam Iya, Bi. sambil benar. hiburan ya Mas Dono ya. Benar. Sambil apa lagi Mas? Kita beri spesial. Spesial buat penonton begitu? Iya, betul lebih. Apa yang mau dikasih spesial? Ada deh. Ada pemirsa. Nantikan di kontennya. Nantikan di konten berikut ini kita ada bintang tamu nih. Pastinya, Bi. Bintang tamu kali ini pemirsa, ya kan, ada trekking itu apa ya? Joki-joki motor. Nah, bro. benar. Apa? Kita bawa Joki-joki motor. kelompok Apa nih, Bi? anak muda Anak muda. yang senang jadi joki, Nah. MX King. Ranking. Ini komplotan diantaranya ini yang akan diviralkan nih di sini ya. Oke, Pokoknya nanti kita mantap. tahu ya kan, bawa kelompok RX King, bawa kelompok ini juga Apa, Bi? apa tuh Mas Dono yang suka kayak Gonjreng-gonjreng. gonjreng-gonjreng, Apa tuh? tapi jalur musiknya beda loh. Beda. Ya kan? Wah, seru nih, Bi. Mereka ini jalur musiknya tahu nggak? Apa tuh, Bi? Penggantinya Nito Rolis, Wah, Ahmad Albar, ini legend semua, Bi ya. Ikang Fauzi, rock.
tentunya. Rock legend. Dia rock legend, katanya begitu. Nah. Padahal ini kelompok sambil pengen di sini hiburan nih pemirsa, itu ya kan? dia. Tapi siapa tahu dong pemirsa, mudah-mudahan gonjang-gonjang mereka ini menyalurkan bakat kan ngambang yang lain. Benar, Bi. Ya kan di gunung tidak ada yang dengar walaupun suaranya palas-palas tapi nggak apa-apa, ini Nggak apa-apa. hiburan. Beneran, Kita Bi. tetap jaga prokes ya, protokol kesehatan karena Iya. memang lagi lockdown di mana-mana sekarang. Jangan lupa prokes Mas Dono. Iya, Ya kan, jaga kesehatan ya Bener ya, kan. jangan Kita lupa sambil Mas berjemur sekarang sambil gonceng-gonceng, kita datangkan kelompok-kelompok itu tadi. Benar, Bi. Satu kelompok apa tadi Mas Dono? Ngeng. Gitu ya. Ini mereka yang daripada viral-viral di tengah jalan ngaco-ngaco. Benar. Kami ajak aja ke gunung. Biar ngeng ke Biar gunung. nggak bisa ngangangnya merusak pemandangan di jalan. Ini Nah. kacau ini. Jadi biar aja di sini. Sampai satu kelompok lagi tadi. Apa kelompok tadi apa? Kelompok Gonjreng-gonjreng. gonceng-gonceng. Ya kan? Jedak-jeduk. Walaupun tidak tahu tentang suaranya bagaimana, di gunung tidak ada yang dengar. Benar. Kita mulai, Mas Dorong. Siap, Lanjutkan, ya kan? Di gunung Nyuncung. Nyuncung. Kali pertama nih kita gonjreng-gonjreng di gunung bersama kru, sobat yo. Gaskeun. Bokar gimana? Karaokean. Oh siap. Siap. Di sini kan Mah agak hobi makanya kita nggak mau dibilang kunci nih. benar, jangan. Agak kunci juga nyanyi. Doang. Jangan mau dibilang. Iya tetap. Ini dia. Jangan. Yang ngurus, yang mengelola taman wisata baru, ya kan. Jangan mau dibilang Pokoknya yang kucing. ngurus mah iya gitu. Yang ngelola taman wisata loh, ini bikin taman wisata ya kan. Iya, bisa dibom orang kata di kunci nyanyi begitu. Gimana cerita? Iya nih. Nyanyi Lagunya lagu apa? Nyanyi aja dulu kali ya. Sambil relax gitu kan. Nikmati suasana. Nikmati suasana di gunung apa nih dong? Nyuncung. Nyuncung ya. Kemarin kita pernah kesini juga ya. Udah dong. Iya. Cuma sekarang kita mau mendaki apa gimana? Hari ini enggak kayaknya. Kayaknya enggak deh, panas banget, Pai. Kita kan mau relax-relax ya kan. Kita mau relax di sini. Kita relax aja di sini. Sekali-kali dong relax ya kan. Ini Benar, taman Be. soalnya kan. Ya. Kalau naik mulu Ngap. ngap. Ngap juga. Kali ini kita kan tadi saya sudah bilang, kita sudah naik dan kita akan membuat yang spesial. Ini tuh alat-alatnya sudah kita keluarkan. Kita ada bintang tamu juga ya. Wah, pastinya Bukan. Bang Bokar nih. Ini dia. Video ini pengelola taman wisata di Nah, ini dia. Wisata di sini. Pengelola taman wisata di Gunung Gunung Nyuncung ini. Nyuncung. Pengelola wisata Gunung Nyuncung. Mungkin sebagian juga ada yang Kenal kenal juga ya. pastinya. Ini Terkenal persis juga. di kaki Gunung Nyuncung nih. Bukan di kaki ya, apa ya namanya? Ya di, Lereng. Iya, Ya. iya pas di kaki Gunung Nyuncung. Kaki. Jadi beliau ini pengelola pengelola taman wisata di sini. Karena kebetulan di Gunung Nyuncung ini ada taman wisata. Iya, Ini gunung, ini taman. ini taman. Beliau ini pengelola di sini. Jadi kebetulan kita kan begitu sampai relax nih, Iya. pengen apa namanya relax ya namanya. Kebetulan kita tadi nggak ada orangnya kan. Benar, nggak ada orangnya. Ternyata orangnya lagi kemana-mana ya. Ternyata lagi latihan Iya. karaoke. Karaoke. Ini dia tempatnya. Maka kita ajak karaoke deh sekarang. Ayo. Lagu favorit apa? Lagu favorit. Kita tanya nih. Iya. Lagu favorit. Apa ya? Ada kerinduan. Kerinduan. Lagi rindu. Rindu siapa ini? Rindu siapa? Tanya dong rindu siapa dia? Aduh, rindu. Rupanya ada satu lagi penyanyi. Ini kerinduan tentang kerinduan. Artis kita baru datang satu lagi kerinduan. Ini dia. Makanya kita rindu ya kan? Artis yang baru datang. Ini dia yang dirindukan Ya. kan? Ini dia, Ini ini dia. Ini dia yang dirindukan ternyata. Nah, ini sobat Yo. Tadi yang dirindukan sama Bang Ukar udah datang. Ya. Ini dia sobat Yo yang ditungguin sama atau bukan ditungguin sih ya, dikangenin, rindu katanya begitu. Ya betul. Nah, kali ini kita akan lagi gitu. Ini Udah siap nyanyi kayaknya udah siap lagi. Lanjut lagi kayaknya. Jadi begini masalah Bang segitu Mas Dono. Gimana, Bang Bi? Epai. Gini loh. Ya. Persoalannya kan gini. Kita pernah ada liputan pemirsa di Iya. apa Ya, Gunung Nyuncung. Nyuncung ini tentang jadi
tadi sebetulnya kami mau ada tujuan ke Musilaturahim ke tempat lain, kita mau ada liputan tempat lain. Benar. Di perjalanan itu tadi teringat sesuatu. Ingat. Kami rindu sebetulnya. Rindu sama abang-abang satu ini. Ada ini yang namanya sini pengelola wisata, pengelola wisata kalau saya bilang ini. Benar. Di daerah Gunung Nyuncung ini. Tentang Gunung Nyuncung nih, Ustadz. Tapi kalau sekarang kan ini saya lagi di gunung, saya nggak mau panggil Ustadz sekarang. Iya kan? Tapi kalau dipanggil Ustadz jadi lain ceritanya. Benar. Ya kan? Ini lagi di gunung, ya kan? Ceritanya asik saja begitu karena memang walau bagaimanapun ya itu tadi jujur saya kasih tahu, kasihan. Bro aja bro. 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 Kasihan kalau saya bilang Dari jadi kata brother, ya. jadi kalau saya bilang nggak perlu juga saya panggil Pak Ustadz karena memang ini kondisinya kalau sudah itu cerita pemirsa bisa tebak sendiri maksud saya. Jadi Spesial. Bro Panji sekarang ini nemenin Abang Ukar. Jadi ini tentang kerinduan, rindu banget begitu Bro. Persoalannya itu vlogger satu ini pengelola taman wisata di Gunung Nyuncung ini, iya kan? Nah, Kebetulan dia vlogger, vlogger. tapi juga ada sesuatu kalau di daerah Rumpin ini ada sesuatu yang menarik sebetulnya. Rumpin ini sohor memang di Nusantara ini. Siapa sih yang nggak tahu tentang Rumpin? Benar. Masih masih budaya banget, budayanya masih kental, masih dipergunakan gitu ya kan? Karena beliau ini salah seorang tokoh juga, tokoh pemuda pada waktu itu. Ya tentang dunia itu ya. Jadi sekarang masih senang seperti itu sehingga mengelola suatu tempat di sini, tempat wisata di Gunung Nyuncung ini. Ini cerita tentang kerinduan ini tadi, sehingga kami kumpul, rileks di warung beliau. Nanti saya akan cerita sedikit tentang warung ini. Ada satu keanehan ya persoalannya itu tadi. Cuman gini bro, persoalannya ini ada sesuatu yang menarik nih. Ini saya rindu, tapi ada sesuatu yang mau ditanyakan sama Bang Ukar ini persoalannya. Kita boleh bertanya dong? Saya mundur dulu. Oh iya dong pasti ya. Kita boleh bertanya dong sama Bang Ukar? Boleh. Kita Ini, Bang Ukar, tanya-tanya. saya bertanya nih sudah. Ini ada keanehan, ada keajaiban tentang masalah ini. Sebelum kita melepas kerinduan, kita dalam satu kerinduan ini tadi, Ya, maka sedikit juga karena memang ini udah banyak yang meliput konten-konten di sini tentang Gunung Nyuncung ini. Saya mau tanya sekarang sang pengelola wisata karena ini di persis kaki Gunung Nyuncung ini, ya kaki Gunung Nyuncung ini. Yang jadi masalah Mas Dodo, Iya, Bang Bi. Epai, Bang Met sama Bang Batok, ya kan persoalan ini ada sesuatu yang mungkin kalau Abi sesuatu yang jadi satu tanda tanya. Apa tuh, Bi? Cerita histori tentang Gunung Nyuncung ini. Gunung Nyuncung ini katanya seperti itu kalau kita lihat di liputan-liputan yang lain itu. Ini cerita tentang apa ini persoalan ada ular begitu yang melingkari itu situ sampai kepalanya katanya sampai ada ke ular sana itu. itu gimana sih Bang Ukar? Nah, Kalau menurut katanya. Bang Ukar sebagai penduduk setempat ini gimana ceritanya? Gimana Nanti saya tanya juga sama Bro Panji ya, Bro Panji. persoalan itu ya. Gimana nih? Kalau setahu dan sepengalaman saya yang pernah saya lihat, memang pernah saya ketemu Apa tuh? yang ular. Ketemu Dan ular inilah. sebesar ini ularnya. Gedean lagi. Gedean lagi. Gedean lagi. Yang paling gede nih. Cuman dia pas habis Diameternya pemirsa. asar, cuman nggak kelihatan panjangnya gitu ya. Saya bangun tidur pas ngeliat kersek-kersek itu kayak bunyi daun-daun begitu ya. Memang di samping, nggak jauh waktu itu di situ. Kok ada apa? Saya nengok begitu. Kok gede amat itu ular. Dia lagi jalan tuh pelan terus ke atas tuh dari situ ke atas terus itu yang saya lihat. Cuman kan saya kalau umpama ada apa suka langsung nyari HP gini, nyari HP kagak ada tuh. Terus begini-begini. Pas saya nengok nyari HP ketemu HP, tapi ngeliat udah hilang. Ini diameternya sebesar ini. Gedean dari ini. Gedean. Kira Bang, panjangnya sebesar apa sih Bang? Panjangnya? Ya kalau umpama mungkin kalau sebesar ini ya kayaknya kalau umpama 70 mah ada deh. 70 meter. Luar biasa. Katanya dari atas sana sampai bawah nyampe tuh. Iya kayaknya kalau ke atas kayaknya nggak nyampe. Kalau ke atas kan 100 hampir, kalau posisi begini kan 150. Itu kayaknya paling setengahnya. Luar biasa ya. Setengahnya itu. Luar biasa ini. sesuatu Cuman yang saya lihat sepengalaman saya yang saya lihat, kalau cerita yang lain saya kurang begitu paham ya. Tapi- itu yang saya lihat Tapi Bang sendiri. Ukar, apakah itu ular itu mohon maaf apa mengganggu atau seperti apa sebetulnya? Itu ular beneran atau memang ularan begitu?
Kalau menurut saya sih kayaknya bukan ular biasa ya. Nah itu kayaknya mungkin kalau yang dibilang orang-orang yang mungkin penunggu yang di sini lah. Jadi mungkin ada gaibnya gitu. Jadi bukan sembarangan karena begitu saya tengok udah nggak ada. Kalau ular biasa kan nggak mungkin lah istilahnya kan masih ada gitu. Pasti nyerang Masih juga ada. kalau ular biasa. Oh hal itu ya sampai seperti itu. Lalu itu kalau bisa ketemu dengan masyarakat begitu ya, artinya penduduk di sini, itu ada waktu-waktu tertentu atau memang karena kebetulan saja atau memang seperti apa sih? Karena ini cerita ini hampir mayoritas penduduk di wilayah Rumpin ini bercerita masalah itu. Jadi luar biasa. Buat kami sesuatu yang memang mengagumkan, suatu keajaiban, keanehan-keanehan mungkin di alam dunia ini bisa saja terjadi sesuatu apapun, karena kalau Allah sudah menghendaki apapun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bisa terjadi itu semua. Nah, tidak terjadi satu persoalan dalam masalah, cuman dari sesuatu yang viral itu gitu kan, membuat kami jadi satu penasaran, bertanya-tanya apakah begitu, sesuatu yang aneh memang. Tapi selama ini tidak ada mengganggu ke lingkungan, tidak ya? Cuman itu kayaknya waktu-waktunya tertentu deh. Oh, waktu-waktu tertentu. Jadi setiap kayaknya soalnya waktu saya ketemu kayak macan aja gitu ya. Nah, ini ini saya pernah lihat juga foto beliau, memang bukan foto, memang ada videonya beliau. Nanti kita coba naikkan ya, kita upload tentang beliau ketemu macannya. Nah, ini cerita tentang macan gimana ini? Ya itu juga sama kejadiannya. Pas sore juga saya bangun tidur gitu ya. Bangun tidur itu mah pas di samping saya tuh. Kan tidur di situ kan ada tempat tidur tuh yang saung yang rubuh bekas Taman Lope. Sama itu pas mau maghrib juga. Nah, pas mau maghrib, cuman yang namanya orang tidur ya ketiduran. Pas mau maghrib ini apa? Gitu bunyi krek 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 gitu ya. Saya tengok lagi gitu, gede banget, buntutnya panjang itu, cuman hitam. Hitam. Kalau boleh saya tahu itu macan itu kalau dibanding besar ya, besar mana sama Bro Panji? Nah, Besarnya. itu dia. Sama Ini apa? saya penasaran. Sama Bro Ini Panji. Besar mana? Kayaknya dia nono deh. Wah, ini juga macan juga besarnya. Macan Dan itu cuman kalau ini kan macan rumpin. Kalau itu macan Macan kayaknya macan ya, nyucung. sama aja yang Nggak berani kata saya nggak berani. Begini dia. kayaknya kalah. Kalah sama Nanti kalau itu macan betulan itu kalau ya. itu saya lihat sendiri. Macan betul atau macan orek sih? Itu mah hitam itu. Hitam polos. Hitam Berarti, polos. apa namanya ikon dari kepolisian ya, macan hitam. Hitam. Jadi luar biasa kalau itu namanya di pegunungan Iya, begini, gitu. Alam di ya, lepas alam lepas begitu. Logika kalau itu saya kira ada sesuatu yang memang namanya hewan. Jadi saya kira ya tidak mengapa karena itu perlu dilestarikan yang jelas ya kan. Jadi sesuatu yang memang harus alam benar, dan kali ini juga kalau kami saya melihatnya Gunung Nyuncung ini sesuatu yang Allah ciptakan yang terindah gitu. Sehingga Bang Ukar ini di lereng di bawah pohon di bawah pohon di kaki Gunung Nyuncung ini bikin Taman Love pemirsa. Nah, Taman Love. Tapi saya sebelum melanjut ke Taman Love saya mau tanya tentang pendapat Bro Panji, karena Bro Panji ini juga kebetulan beliau adalah putra daerah asli Rumpin. Nah, Jadi pemirsa, kita tanya-tanya. sebelum kita minum 2 singa tadi kita macan, sekarang 2 singa kita tanya. Itu kan 2 singa kemarin di Gunung Munara. Ini yang punya 2 singa tadi cerita Bang Ukar cerita masalah macan. Bang Ukar punya macan, Bro Panji punya singa. Kita tanya tentang singa. Tapi saya itu kan berikut setelah ngopi. Tapi yang jadi persoalan sekarang, bagaimana sikap Bro Panji sekarang? Bro Panji menanggapi masalah itu kan putra daerah tentang Gunung Nyuncung dan sesuatu ada mistis, ada bukan mistis, keajaiban dunia saja katakan itu. Ada juga memang yang hewani, yang faktual artinya bahwa itu adalah yang benaran. Menyikapi tentang Gunung Nyuncung ini seperti apa? Karena banyak orang yang mengabarkan atau memviralkan dari gunung ini. Kalau saya dengar ular itu besar melilit di gunung ini, katanya seperti itu. Kepalanya sedang minum di sawah di seberang jalan sana, tapi ternyata
Ini salah seorang penduduk setempat juga, Bang Ukar ini yang mengelola taman wisata Love ini pernah menemukan juga sesuatu seperti itu, ya kan? Yang menurut beliau itu adalah keajaiban yang maha kuasa. Lalu kalau yang tadi tentang macan hitam itu tadi, memang kami dari tim Jejak Geo pernah diperlihatkan sesuatu yang memang fakta itu, jadi itu alam menurut kami ya, persoalan itu. Nah, ada satu cerita lagi nanti tentang masalah keajaiban-keajaiban yang ada di Gunung Nyuncung ini nanti berikut, tapi setelah kita tanya sama Bro Panji sebagai putra daerah juga sekarang menyikapi lalu menanggapi saja katakan seperti itu. Gimana Bro sebelum cerita dua singa? Ya, Sekarang satu macan hitam saja dulu. Kalau dilihat dari satu keunikannya, emang melihat Gunung Nyungcung ini unik. Kalau kita lihat gunung-gunung yang lain pasti dia berhimpitan dengan yang lain, selalu bergandengan. Gunung aja bergandengan gitu kan. Aduh, Apalagi mancing-mancing. Ini dia. Mulai. Bang Ukar juga begitu juga memang menyendiri dia. Ini teman bersebelahan juga. Ini yang saya bisa ngelus sudah. Terus lanjut. Nah, melihat Gunung Nyungcung ini kan dia berdiri sendiri. Saya ingat jadi kepikiran saya gitu. Ya pada intinya ini adalah salah satu kebesaran Allah ya. Ya apapun itu di belakang histori ya sebetulnya beraneka ragam ya. Kalau saya dengar malah ceritanya kotorannya si kabayan segala macam, banyak lah cerita-cerita yang melandasi terbentuknya Gunung Nyungcung ini. Cuman itu kan entah mana yang perlu kita ambil secara ilmiah atau yang faktanya seperti apa, wallahu alam. Yang pasti kita sebagai umat beragama, agama kita agama Islam itu adalah salah satu kebesaran Allah. Nah, harus patut kita syukur. Nah begitu pemirsa, lagi-lagi saya katakan tergantung kita menyikapi dari semua itu kebesaran Allah dan satu keindahan itu tadi, ya kan? Karena ceritanya kita bukan cerita mistis, tapi tidak mengapa. Sewaktu-waktu kami akan angkat tentang cerita yang viral di di media ini ya, supaya kami coba ingin menelusuri satu kebenaran faktual seperti apa dan sebagainya. Tapi tidak ada salah, ini masalah cerita, ya kan? Itu cerita budaya itu ya, kita juga tidak bisa melanggar aturan karena itu cerita. Jadi saya pikir tergantung kita menyikapi begitu, Bro Panji ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada sesuatu yang memang aneh pemirsa, menarik memang ya. Lagi-lagi tentang kerinduan. Bang Ukar ini rindu akan sesuatu sebetulnya. Beliau seorang diri nggak jelas. Sama-sama Bro Panji nggak jelas. Ini persoalan. Saya bingung itu. Kami waktu pertama datang ke sini, iya kan? Waktu itu sama Abah, masih ingat saya. Kami dari Jejak Geo pernah mengangkat ini tentang Gunung Nyuncung. Bahkan kami naik ke puncak gunung ke sana, ya kan? Kami udah liput di puncak Gunung Nyuncung ini dengan Bang Ukar begitu. Tapi kebetulan Bro Panji ini kebetulan lagi naik di gunung yang lain. Jadi saya ya kan? Jadi nggak ketemu kita, tapi sekarang pas ketemu kita ya. Benar. Nah, sekarang persoalan itu waktu itu memang kami lihat ini tempat istirahat kami karena memang di Taman Love ini. Ini cerita Taman Love. Beliau ini memang pengelola ini sarana untuk dipakai taman wisata sebetulnya karena memang ikon Gunung Nyuncung begitu ya. Cuma itu tadi, begitu kami pernah ke sini waktu itu, ya kan? Ingat banget berapa bulan yang lalu ya. Ini kosong banget itu persoalan, ya kan? Kami pengen minum aja harus beli dulu ke sana, minum kopinya turun dulu. Warung ini kosong banget. Maaf nih Bang, memang begitu nyatanya Bang. Memang karena memang habis modal atau memang dipakai apa sepertinya kan nggak tahu juga. Memang buat apa juga dia juga sama, apa bedanya dengan Bro Panji begitu persoalannya. Ya kan, kasihan gitu. Kasihan. Persoalannya kan. Tadi saya kami diceritakan ya. Jadi katanya seperti ini, nggak bisa. Pada suatu ketika, belum lama ini, berapa hari yang lalu, ada seseorang datang pada asar begitu. Nanti untuk lebih lengkapnya, saya tanya langsung Mbak Ukarnya ya tentunya. Seseorang datang dengan sesuatu yang memang ya aneh aja begitu. Untuk lebih jelasnya tentunya ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Kita dengar aja ceritanya beliau, iya kan?
Tapi sebelumnya itu silakan kita minum 2 singa dulu Pak. 2 singa. 2 singa dulu minum. Tiga. 2 singa dulu 3 singa. Nanti Pak Ukar akan cerita tentang macan hitam dan kronologi ini. Benar. Kita macam ini kita di sini bukan 2 selalu singa. saya bawa 2 singa. Apa tuh? Macan hitam. Macan hitam. Oh, ya, Macan hitam. benar. Karena di Gunung Munara kita 2 singa, sekarang karena Pak Ukar yang punya macan hitam, jadi kita minumnya Macan hitam. macan hitam. Macan hitam. Ayo kita minum macan hitam. Ini beda sendiri. Macan coklat. Macan coklat. Gimana Bang Ukar? Cerita masalah ini. Saya ini aneh, ini Bro Panji. Karena memang sesuatu yang aneh buat saya. Tadi cerita saya menyimak antara minyak atau tidak. Karena kebetulan tadi saya baru turun dengar cerita beliau begini. Jadi ada seseorang yang datang ke sini katanya begitu. Ya. Yang Mengantarkan ini. menghantarkan sesuatu. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya gini, saya habis asar juga bangun tidur, ada mobil datang, mobil Fortuner hitam kalau nggak salah, Fortuner hitam datang, dia nanya pengen ketemu Pak Ukar, katanya. Saya bilang saya sendiri, gitu. Cuman tahu dari mana? Ya tahu aja katanya gitu. Udah begitu, saya nggak ngomong apa-apa karena bangun tidur ya agak ini gitu, agak lungu kalau orang sini. Dia datang Kumpul nyawa lah. tanpa ini langsung ngeluarin aqua 2 dus, kan saya bengong. 2 dus apa nih, uang dolar? Enggak, bukan uang. Aqua 2 dus. Ceritanya aqua 2 dus. Nah, nurin kantong plastik segala macam ini. Ya inilah hasilnya dari pengasih dia ini, warung ini. Dia yang masangin semua ini, semua dia pasangin. Gitu. Cuman saya bilang, saya tanya, kok Bapak bisa nyampe ke sini gitu. Dan tahu warung saya itu kosong, kan kagetnya saya takutnya dia jualan. Nah itu kalau jualan saya bayar dari mana kan gitu. Saya bengongnya itu yang saya pikirin. Ya Allah, ini gimana bayarnya? Saya bilang gitu ya. Saya bilang, Pak, ini buat siapa? Apa Bapak jualan? Kalau jualan saya nggak punya duit untuk beli ini gitu. Nggak, saya ngasih buat Pak Ukar. Saya bilang alhamdulillah. Kok bisa tahu Pak Ukar begitu? Iya. Dia nggak tahu juga, saya juga bingung. Terkenal nih Pak Ukar. Jadi Vlogger. Vlogger. Ini dia Punya macan hitam. Iya. hitam. Bergandengan dengan 2 singa. Macan sama singa nih jadinya Macan dia. sama singa. Wah. Lalu nah, dia udah ngobrol-ngobrol, kan saya mau 40 harinya orang tua. Nah, saya pulang dulu, saya bilang, Pak, saya tinggal dulu pas mau maghrib. Saya tinggal dulu, pulang dulu saya ke rumah. Cuman ini tolong bawa Pak Ukar katanya buat di rumah gitu. Itu gula sama kopi ada 30 kilo. Gula kayak udah disiapin, dia kayak tahu gitu orang tua kita mau 40 hari gitu. Sama ngebelin nih buat ini katanya buat Pak Ukar nanti buat ininya gitu. Dikasih kokoh aja 3. Salon aktif segala macam itu dikasihin. Cuman saya udah begitu pulang saya kesini lagi sekitar jam 9. Nah, jam 9 saya datang lagi ke sini, ini udah ada mobil 2 di sini. Nambah jadinya. Nambah itu. Jadi katanya tamunya, kalau dia kan saya tanya namanya nggak dibilangin. Nanti juga tahu Pak Ukar lah katanya. Cuman panggilannya Papi. Papi. bukan Papi Panji bukan kan? Bukan, cuman bilangnya Papi gitu. Siapa yang panggil Papi? Tapi kan di Indonesia, kalau di Arab kan Abi. Sama, kalau istri saya juga bilang Abi. Papi mustahil begitu. Cuman yang anehnya dia gitu masih muda banget ya. Yang kalau saya lihat kan 1 hari kemudian anaknya ngirim video ke saya. Dia lagi ulang tahun. Terus cerita yang tadi dulu deh, yang tadi pas begitu saya datang ke sini ada pensiunan jenderal bintang 4 itu 2. Itu kan temennya banyak, ada berapa orang ya, sekitar 10 orang lah, jadi rame. Maksudnya itu apa tuh? Beliau Kayaknya kedatangan pengen para- ketemu Papi itu. Oh, pengen ketemu Papi. Papi itu pengen ketemu, kayaknya udah ngobrol-ngobrol karena saya kan kagak enak lagi ngobrol, saya di dalam di sini. Cuman dia ngomongnya yang saya aneh itu, ya mudah-mudahan aja terkabul ya. Insya Allah amin.
Katanya yang 3 miliar itu duit kan kemarin katanya udah, cuman sisanya yang 6 miliar katanya itu silakanlah mau dipakai-pakai kata dia. Cuman yang 3 miliar itu jangan diutik-utik kata dia gitu. Ya cuma mudahan benar itu buat Pak Ukar katanya gitu. Mudah-mudahan gitu doang. Buat jomblo kedua silakan. Itu nanti jangan diutik-utik katanya itu buat Pak Ukar di sini gitu. Kita ini punya bro-bro ini menyedihkan. Kalian sedih. Ya memang keadaan kita begini ya, cuman alhamdulillah setiap cita-cita saya itu jadi terlaksana semua. Kayak lampu, saya pengen lampu, jadi nggak usah kita cuman mikir doang, ya Allah mudah-mudahan kita kepasangin lampu di sini gitu. Tapi alhamdulillah sampai ke atas, berikut ke jalan dari sana sampai ke atas semua udah terang. Alhamdulillah. Mantap. Ada yang pasangin juga sampai sekarang detik sekarang ini belum pernah isi pulsa. Orang aja yang beli pulsa dibeliin, kalau habis langsung dibeliin. Nah, begini pemirsa. Jadi kalau saya mendengar satu paparan beliau-beliau ini, kita temanya beliau-beliau ini sekarang kita hantam beliau-beliau soal sendiri. Karena ternyata apapun kebesaran Allah itu nyata sebetulnya, ya kan? Apapun sebetulnya. Itu beliau tadi kalau dengar cerita kedua dengan masalah sesuatu yang memang Allah berikan apapun. Beliau ini dalam keadaan kesempitan, maksudnya perjalanan begitu. Ya kan, warung pun tidak terisi dan sebagainya, ya kan. Tiba-tiba Allah mengirimkan seorang hamba, ya kan, sesama kita hablum minanas dan persoalan ini yang tidak disangka-sangka ternyata seperti itu, ya kan, bisa sampai terisi dan sebagainya. Para beliau pun tidak mengatakan siapa beliau begitu ya. Hamba itu namanya Abi ternyata. Oh, ternyata demikian pemirsa. Yang jadi masalah itu tadi, ternyata ya kan, masalah itu memang di setiap hamba Allah itu pasti selalu ada. Yang jelas bukan mengukur daripada physically ya. Bayangkan kalau saya coba kecil dibanding dengan bro gede-gede. Tapi persoalan kita tidak ada masalah yang kecil-kecil, oke? Iya. Tidak ada masalah. Ada masalah. Yang berdua ini bermasalah banget. Ini dia. Masalahnya kenapa? Menyedihkan. Pemirsa tahu sini kan? Pasti ya. Di tiap konten ada beliau dua-duanya. Menyedihkan itu. Jadi buat pemirsa yang memang, ya kan, yang memang sama-sama seperti beliau, tolong siap kontak ke beliau. Sedikit saya promosikan. Ini namanya apa coba? Ada di bawah ini. Urusan pemirsa sama beliau. Iya kan? Jadi memang demikian, ya kan? Nyatanya memang seperti itu. Tapi nanti sebelum kita lanjut berikut, ini cerita melepas kerinduan. Kita coba kerinduan dulu, Bang. Nah, Tentang kerinduan, Bang. siap. Ya, diiringi dari satu kerinduan, satu kasih sayang yang ya rindu sama saudara, rindu sama sahabat, dan satu kerinduan, ya kan? Dan kebetulan Bang Ukar ini sekarang sudah ada Ibu Ukarnya sekarang. Kita baru datang Ibu Ukar, ketemu lagi Ibu Ukar. Jadi ini kami rindu datang ke sini ke tempat Ibu Ukar, ya. Ada dirimu, Tuhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku, Tuhai kekasihku, aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Sudah ketemu rindunya, ya kita rindu banget. Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hati, jangan gelisah.
Rindunya ke sini, lihat yang rindu. Harus ada satu kerinduan. Kita rindu semua. Ini baru datang ke kasihnya. Jadi nanti pemirsa ke kasih. Bayangkan itu. Sabarlah sayang pemirsa. Ini ibu Ukar datang sudah segera kembali kata Pak Ukar. Ini kerinduan. Rindu banget katanya rindu. Ini datang juga pemirsa. Betapa hati rindu pada dirinya. Bayangkan itu. Ini ya. Merindukan Isabella. Jadi pemirsa sekarang itu tadi suatu kerinduan yang sudah disampaikan sama Bang Ukar. Ternyata sedang berjalan suatu kerinduan, menyanyikan lagu suatu kerinduan. Ternyata yang rindu itu siapa itu? Ternyata Ibu Ukar. Dan Ibu Ukar sekarang menyambut tanda kerinduan Bapak Ukar, ya kan? Ternyata disambut sama Isabella. kan kerinduan Bang Ukar sudah disambut sama Nyonya Isabella. Sudah ketemu sudah kerinduannya. Api cinta
mengucapkan kerinduan Bang Bukar sudah disambut sama Nyonya Isabella. Sudah ketemu sudah kerinduannya.